Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tilka, kelas 11 dari jurusan Keperawatan dari SMK Dede Sende. Di video kali ini, saya akan membawakan materi tentang pengukuran tanda-tanda vital atau yang biasa kita sebut sebagai TTV. Sebelum melakukan pengukuran ini, hendaknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan tanda-tanda vital ini? Pemeriksaan tanda-tanda vital adalah prosedur medis dasar yang bertujuan untuk mengukur fungsi-fungsi tubuh yang paling penting. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan seseorang baik dalam keadaan normal atau dalam keadaan sehat maupun saat mereka sakit. Yang diukur dalam mengukur tanda-tanda vital ini, tanda-tanda vital itu berarti kita harus mengukur pertama tekanan darah, kedua frekuensi pernafasan, ketiga denyut nadi, dan keempat terakhir suhu tubuh. Normal tanda-tanda vital bervariasi tergantung usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan individu. Namun, secara umum, kisaran nilai normal adalah sebagai berikut. Suhu tubuh berkisar sekitar 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Denyut nadi kisaran 60 sampai 100 kali per menit. Frekuensi pernafasan 12 sampai 20 kali per menit. Tekanan darah 120/80 mmHg sistolik dan diastolik. Adapun yang kita perlukan ketika kita mengukur tanda-tanda vital seseorang adalah stetoskop, tensimeter atau sphygmomanometer, jam tangan, dan termometer. Perlu saya ingatkan, sebelum kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital ini, alangkah baiknya kita mencuci tangan untuk agar menjaga tangan kita tetap bersih ketika kita berinteraksi dengan pasien. Bukan pemeriksaan, hendaknya kita menanyakan kesiapan pasien. Kan kita benar kepada pasien yang memang harus kita ukur tanda-tanda vitalnya tersebut. Di sini saya tidak membawa teman ketika bicara, jadi saya menggunakan manekin untuk melakukan pemeriksaan saya di sini. Jadi ketika ada kekurangan mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran untuk mendalami ilmu ini. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menanyakan kesiapan pasien. Assalamualaikum, saya perawat Tilka yang bertugas hari ini dari jam 8 sampai jam 12 pagi. Saya kesini tugas kami untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada ibu. Di sini kami akan mengukur tanda-tanda ibu pada ibu saja. Setelah menanyakan kesiapan pasien, sesudah itu kita memposisikan pasien dengan posisi senyaman mungkin dan letakkan alat-alat di samping pasien. Yang pertama saya lakukan adalah mengukur tekanan darah. Permisi ya Ibu. Mengukur tekanan darah sendiri. Sebelum melakukan pengukuran,
sebelum kita memompa, kita harus mencari di mana letak arteri brachialis tersebut. Ketika kita sudah mendapatkan arteri brachialis, kita pasangkan stetoskop ke bagian arteri tersebut. Lalu kita pompa sampai bunyi arteri tidak terdengar lagi. Setelah itu kita catat hasilnya di buku catatan yang kita bawa ketika kita sedang mengukur tekanan darah. Nah, ketika kita akan mengukur tekanan darah, di bagian bunyi dup pertama adalah sistolik dan bagian bunyi dup terakhir adalah diastolik. Berikut hal kedua yang akan saya lakukan adalah mengukur denyut nadi. Kita mengukur denyut nadinya di arteri radialis seseorang, bagian pergelangan tangan. Ketika sudah mengukur denyut nadi, kita catat hasilnya di buku catatan. Setelah itu, hal ketiga yang akan saya lakukan adalah mengukur pernafasan. Mengukur pernafasan sendiri di sini adalah melihat kecepatan, kedalaman, dan bunyi ketika seseorang itu bernafas. Jadi yang kita lihat adalah naik turunnya perut seseorang ketika dia bernafas. Dan ini diukur selama 1 menit penuh. Sesudah kita melakukan pengukuran, catat hasilnya di buku catatan. Setelah kita melakukan pengukuran, kita bereskan alat. Setelah itu berpamitan dengan pasien. Ibu, pengukuran tanda-tanda vital ibu sudah selesai. Hasil tekanan darah ibu 180/70. Suhu tubuh ibu 36,5 derajat Celcius. Denyut nadi ibu 20 kali per menit. Dan pernafasan ibu pun 22 kali per menit. Itu semua normal ya ibu. Kita melakukan tindakan pengukuran tekanan darah tadi, suhu tubuh, pengukuran denyut nadi, dan mengukur pernafasan. Alangkah baiknya kita mencuci tangan untuk menghindari terpaparnya penyakit dari pasien tersebut, karena terkadang di pasien tersebut ada penyakit menular yang memang harus kita hindari. Sampai di sini saja penjelasan tentang tata cara mengukur tanda-tanda vital tadi. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih kepada Ibu Leni karena telah memberikan saya tugas ini. Saya harap tugas ini dapat membantu, dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata yang memang saya juga tidak bisa terlalu merakit kata-kata karena saya juga baru belajar tentang membuat praktek seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.